Informasi terkini dari penanganan bencana Sumatera akan disampaikan oleh rekan-rekan kami pemirsa yang sudah berada di wilayahnya masing-masing. Pertama kami akan menuju ke Wanasari terlebih dahulu. Wana, silakan laporan terkini dari sana. Berada di desa dalam satu dari ratusan desa di Kabupaten Aceh Tamiang ini yang terdampak banjir bandang sangat parah pada 2 pekan lalu. Dan desa dalam ini bisa Anda lihat di belakang saya ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan desa. Namun persis di belakang saya ini merupakan satu kawasan yang terdiri dari sekitar puluhan atau 30 kepala keluarga yang tinggal di sini. Namun lihatlah pemirsa, kondisinya sudah luluh lantak begitu, bahkan terdapat kendaraan-kendaraan mobil yang terbawa arus banjir bandang pada 2 pekan lalu. Praktis tidak ada satupun rumah yang tersisa, hanya tinggal puing-puing bangunan saja, dan hanya terdapat beberapa rumah yang bisa dikatakan semi permanen begitu. Dan di sini juga terdapat beberapa tenda yang kami sempat berbincang dengan warga di sini. Mereka adalah pemilik dari rumah-rumah yang hancur ini. Sebelumnya banjir merendam kawasan ataupun Kabupaten Aceh Tamiang ini dengan ketinggian 3 hingga 4 meter bahkan lebih. Dan dengan ketinggian banjir separah itu sudah pasti merusak ribuan rumah. Bahkan dari 12 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang ini seluruhnya terkena dampak banjir bandang. Ada sekitar 400-an titik pengungsian yang disediakan, kemudian ada lebih dari 250.000 warga yang harus mengungsi dan harus memulai hidupnya dari nol atau bahkan harus memperbaiki rumah-rumah mereka dengan skala kerusakan ringan, sedang hingga berat. Dan yang paling memprihatinkan pemirsa, masih ada warga yang memilih untuk tinggal di tenda-tenda yang mereka bangun sendiri dengan kondisi seadanya. Seperti di salah satu, saya bilang ini mungkin lebih tepatnya gubuk ya pemirsa. Ini bukan rumah karena ini mereka bangun dari sisa-sisa material rumah yang mereka miliki. Bahkan dindingnya saja terbuat dari tepas dan harus disangga ataupun harus disangga dengan kayu-kayu seperti ini yang juga kondisinya riskan, apalagi kondisi cuaca buruk masih kerap terjadi melanda cuaca ini seperti hujan ataupun banjir-banjir kecil juga masih sering terjadi di daerah ini. Dan di tempat sederhana, saya tidak tahu kata yang tepat menggambarkan ini pemirsa, tapi ini adalah tempat darurat, ada ibu lansia, kemudian ada seorang ibu yang baru melahirkan. Kira-kira usia balitanya baru kurang dari 1 bulan saja, dan mereka memilih tinggal di tempat ini. Dan di depan juga terdapat tenda BNPB begitu, tapi mereka tidak ingin tinggal di pengungsian. Anda bisa bayangkan apabila kondisi cuaca memburuk, hujan, angin ataupun hal-hal yang tidak ingin kita inginkan, tentunya ini juga beresiko terhadap keselamatan mereka. Saya coba akan berbincang dulu pemirsa dengan Pak Samsudin, boleh bergabung bersama saya. Pak, oke, Bapak boleh berada di sini. Ya, di sini ya Pak. Oke, Pak Samsudin, Bapak kenapa memilih untuk membangun tempat ini, tinggal di sini bersama keluarga Bapak, ada ibu Bapak, ketimbang di pengungsian Pak? Kami memilih di sini agar bisa dapat bantuan lebih mudah, dan kami juga di sini bertahan karena rumah kami sudah hancur, tidak ada satu apapun yang bisa kami ambil, dan kami akan mengutip-ngutip barang-barang yang ada di sini untuk kami buatlah tempat seadanya saja. Kami menempati ini apabila panas kami kepanasan, kalau hujan kami kehujanan, dan kami juga di sini bertahan hidup entah sampai kapan kami harus begini. Jadi kami cobalah untuk bersabar di sini juga. Pak, kalau di posko kan ada barangkali tim medisnya, ada juga makanannya juga disiapkan. Kenapa Bapak tetap memilih di sini, Pak?
Kami di sini memang Apa karena ada balita di sini? Kalau di sini mungkin Bapak lebih bisa mengawasi kesehatannya. ya benar sekali kakak, kami di sini memang untuk satu keluarga ini memilih tempat ini agar tidak tercemar dengan penyakit-penyakit yang ada di posko dan tidak terlalu sesak untuk kami tempati di sananya. Biarlah kami memilih dengan tempat yang seadanya saja kakak, agar kami terhindar dari segala penyakit-penyakit, terus dari orang-orang yang mungkin ada banyak di sana, Selalu ramai ya. terlalu ramai untuk mengungsi di sana. Tadi Bapak katakan bahwa Bapak kenapa memilih tempat di sini agar lebih mudah mendapatkan bantuan ya Pak ya. Nah, selama ini Bapak sudah datang ke posko atau meminta bantuan seperti sembako atau yang diperlukan di sini Pak? Dikasih nggak sih? Ya kami belum datang ke posko karena terlalu ramai orang yang berdatangan ke posko. Dan kami harus mengantri kalaupun kami datang ke posko. Dan kami hanya menadakan tangan untuk meminta. Ada relawan-relawan yang memberikan kami agar di sini kami bisa terbantu untuk kebutuhan kami seperti air minum dan makanan ringan untuk kami di sini. Sudah berapa hari Pak di sini? Kami di sini sudah bertahan sekitar 1 mingguan, kakak. Sudah. Bapak, apa selanjutnya rencana Bapak dengan kondisi seperti ini? Rumah sudah hancur, kemudian tempat tinggal juga tidak ada. Apa yang Bapak rencanakan untuk memulai hidup kembali Pak? Kami berharap kepada pemerintah Indonesia maupun Bapak Presiden agar lebih memperhatikan kami di sini untuk bisa memulihkan kami dengan kondisi-kondisi yang sangat memperhatikan ini. Kami juga di sini ingin sekali mendapatkan bantuan-bantuan seperti rumah agar orang tua kami yang sedang sakit, anak bayi kami yang sedang kami rawat untuk biar dia tetap sehat agar tidak selalu kami dari penyakit-penyakit yang ada di sini kakak. Ada petugas medis Pak yang menjenguk secara rutin kemarin mengingat di sini ada balita yang baru lahir, kemudian ada lansia yang harus dirawat Pak. Sebagian ada para medis dari Sumatera Utara yang datang kemari mengecek ibu kami dan mengecek juga ibu hamilnya, istri saya yang merawat bayi, bahkan menggantikan perbannya kemarin sudah masuk juga kemari. Kami bersyukur tim medis menanggapi cepat untuk ke Aci Tamiang ini. Sejauh ini Pak untuk kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi nggak Pak? Atau mungkin air kan lagi sulit ya Pak di sini. Penerangan juga nggak ada Pak. Bapak pakai penerangan apa di sini Pak? Kami penerangan di sini gunakan senter kakak. Terus kami menggunakan baterai yang harus beli satu malamnya 30.000. Dua senter kami harus membeli baterai itu 30.000 per malamnya. Dan kami juga akan gunakan api-api yang ada di sini. Kami gunakan sumbu-sumbu untuk menerangkan tempat kami inilah kakak. Kalau kami ingin agar listrik dan air bersih ini segera diselesaikan, biar kami bisa mendapatkan penerangan yang lebih baik, air yang bersih, agar kami bisa untuk menyuci pakaian, memasak, beserta kami minta pemerintah buatlah kami MCK yang portable agar kami tidak terserang penyakit-penyakit seperti malaria, batuk, serta demam-demam. Dan kami juga di sini sudah tidak mempunyai fasilitas kesehatan yang memadai. Oke, baik. Boleh saya ngobrol sama Ibu ya Pak ya? Siap. Oke, Ibu. Ya, Ibu dengan Ibu siapa namanya? Dengan Lia. Bu Lia, udah lahiran berapa lama ini? Baru 20 hari. Baru 20 hari. Nah, sekarang gimana kondisinya, Bu? Alhamdulillah. Ini bayinya diberi nama siapa? Muhammad Hafid. Muhammad Hafid. Nah, Ibu boleh cerita dong ketika proses lahiran kan artinya sebelum bencana. Kemudian saat banjir itu Bu, gimana Ibu bertahan menyelamatkan anak Ibu? Ini anak ketiga ya? Anak ketiga. Memang kan lahiran sesar. Sudah sesar. Ternyata bayinya terkendala dengan pernapasan. Jadi bayinya diopname, ibunya disuruh pulang setelah 4 hari. Jadi begitu 2 malam tidur di rumah,
air udah mulai naik banjir. Jadi ayah Harani bilang, udah kita ngungsi ke rumah sakit aja karena anak ada satu di rumah sakit. Ngungsi ke rumah sakit malam, sekitar jam 12 malam. Sampai di sana memang belum ada tanda-tanda air naik. Ternyata pagi begitu 6:30 pagi sudah selutut airnya. Oke, terus gimana Ibu menyelamatkan anak-anak, terutama balita yang baru lahir, sementara Ibu juga baru melahirkan, pasti juga belum fit, Bu? Karena bayinya dirawat, dievakuasi oleh perawat. Nah, jadi ya saya suami bantuin untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Ya kalau di rumah sakit ya kami udah bergabung dengan segala macamnya, dengan mayat-mayat. Karena mau akses keluar memang udah nggak bisa, memang udah terputus. Baik, terima kasih Ibu Lia. Semoga kondisi ini segera pulih dan putranya sehat-sehat aja, Ibu juga sehat-sehat aja ya. Baik, Ana Tialita dan pemirsa, bila Anda menyaksikan tayangan ini dan sedang berada bersama orang-orang yang Anda cintai, sedang bersama keluarga ataupun kerabat yang mungkin bisa makan enak ataupun hidup dengan nyaman, Anda pantas bersyukur. Dan dengan kondisi ini, kami titipkan doa kepada Anda semua untuk seluruh korban bencana di Sumatera, semoga kondisinya segera pulih. Kemudian berikan empati Anda kepada para korban. Ana.